Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 10. Kelompok 10 yang beranggotakan yaitu saya sendiri dan Warta Susuprananta dengan NIM 104. Dan yang kedua ada Siti Nurkasana dengan NIM 112. Yang ketiga ada Naftalia Kursiah dengan NIM 131. Dan yang keempat ada Putri Karisma Amalia dengan NIM 138. Dan yang terakhir ada Putri Naila Nuril Mubin dengan NIM 140. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan bahan ajar wireless picture book berbasis nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PPKN kelas 5 sekolah dasar untuk meningkatkan nilai-nilai karakter peserta didik. Lokasi observasi kami yaitu di SD 2 Garung Lor. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Bahwasannya latar belakang penelitian ini adalah penerapan nilai-nilai karakter yang bisa diterapkan di sekolah dasar oleh guru sebagai fasilitator, namun kurang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah. Dan juga untuk penggunaan media nilai-nilai karakter yang kurang memadai atau bahkan belum ada pada mata pelajaran pendidikan pada mata pelajaran PPKN. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang kedua ada cover. Ini merupakan cover dari Wordless Picture Book, di mana rencana awal kami menggunakan ukuran 40 persegi, yang halaman awalnya itu ada menggunakan art paper dan sampul awalnya itu menggunakan art karton. Dan ini merupakan contoh nilai karakter peduli sosial. Yang kedua ada peduli lingkungan. Jadi untuk penggunaan Wordless Picture Book nanti seperti contoh pada share screen, bahwasannya isinya adalah gambar tanpa disertai dialog. Jadi nantinya untuk anak-anak dapat mengembangkan imajinasi mereka untuk dapat menceritakan gambar yang ada di Wordless Picture Book itu sendiri tanpa adanya kata. Saya Naftalia akan melanjutkan presentasi mengenai Wordless Picture Book. Wordless Picture Book adalah buku bergambar tanpa kata. Sebuah buku bergambar yang alur ceritanya dipaparkan secara jelas dan beruntutan melalui gambar yang saling berkaitan dari halaman satu ke halaman selanjutnya. Buku cerita bergambar tanpa teks menyajikan berbagai gambar yang sesuai isi cerita, namun tidak menambahkan kalimat alur atau isi cerita dalam bentuk tulisan. Wordless Picture Book mengandung dialog, label, onomatopeia, dan teks yang digunakan sebagai perangkat pada awal dan akhir buku, simbol, dan tentu saja judul buku. Media yang digunakan sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Tujuannya yaitu agar pembelajaran dapat tercapai. Selain sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran, media juga dijadikan sebagai alat untuk menarik perhatian peserta didik dan menjaga perhatian peserta didik selama pelajaran berlangsung. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya adalah langkah-langkah pembuatan Wordless Picture Book. Yang pertama adalah menentukan tema. Jadi pertama, nantinya kita akan menentukan tema dalam sebuah Wordless Picture tersebut. Itu nantinya ditentukan oleh pembuat Wordless itu sendiri, yaitu dari kelompok kami. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan alur sebuah cerita. Karena media ini berbasis dengan media bergambar tanpa tulisan, maka pembuat harus menentukan alur cerita terlebih dahulu agar mudah dimengerti oleh pembaca dan maksud tersirat dari
pembuat ke pembaca itu tersampaikan. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menentukan tokoh sesuai dengan tema yang dibuat. Tema dalam karakter tokoh ini diciptakan sesuai dengan cerita yang dibuat. Dalam hal ini direncanakan ciri-ciri fisik dan juga non-fisik, dan termasuk latar belakang, seperti apa latar belakangnya, di mana, dan juga pakaian yang digunakan oleh tokoh tersebut. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan skenario. Langkah ini termasuk penyusunan dialog, walaupun media ini berbasis wordless atau tanpa dialog. Namun bagaimana sang pembuat dapat menyampaikan maksud kepada pembaca tanpa menggunakan kalimat atau dialog secara tersurat. Yang kelima yaitu membuat cover yang menarik. Cover merupakan salah satu hal yang penting dalam pembuatan wordless ini karena daya tarik cover akan mempengaruhi semangat peserta didik dalam pembelajaran menggunakan media ini, yaitu semakin menarik animasi yang digunakan dalam pembuatan wordless ini akan semakin menarik peserta didik dalam penggunaan media wordless ini. Yang terakhir adalah melakukan pencetakan. Hal yang terakhir dalam pembuatan media wordless picture book ini adalah tahap cetak, yang mana tahap cetak ini juga menentukan hasil akhir dari pembuatan wordless ini karena dengan pencetakan yang bagus akan memberikan hasil yang maksimal dalam pembuatan wordless picture book ini. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Langkah-langkah penerapan wordless picture book. Yang pertama yaitu guru memperkenalkan strategi wordless picture book kepada peserta didik dan memotivasi peserta didik jika wordless picture book dapat membantu menemukan alur cerita dalam cerpen. Kemudian yang kedua yaitu guru meminta peserta didik untuk melihat serta mengidentifikasi informasi dari gambar tanpa kata yang terdapat dalam strategi wordless picture book. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk menulis apa yang mereka pikirkan dengan melihat gambar yang disajikan. Atau peserta didik dapat menulis kata kunci di bawah gambar yang selanjutnya dapat membentuk kerangka karangan. Kemudian peserta didik harus menulis kalimat untuk semua gambar dan menyelesaikannya sehingga menjadi sebuah karangan cerpen yang utuh. Kegiatan ini bisa dilakukan dalam kelompok ataupun individu. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengubah, menulis ulang, dan memodifikasi tulisan mereka untuk membuatnya menjadi sempurna. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Untuk rencana materi, kita akan menggunakan 18 poin pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai-nilai karakter ini pada materi PPKN di SD dapat diterapkan, contohnya pada kelas 5 semester 1, bab 1, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yaitu tahap-tahapnya dapat diaplikasikan. Yang pertama ada cinta tanah air, menempatkan persatuan, sanggup dan rela berkorban, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Bab kedua ada peraturan perundang-undangan, nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat diterapkan yaitu cinta tanah air. Bab ketiga ada kebebasan berorganisasi, nilai yang dapat diterapkan adalah bersahabat atau komunikatif, cinta damai, dan peduli sosial. Untuk alat evaluasi yang kami gunakan,
Pendidikan karakter dimaksudkan untuk mendeteksi karakter yang terbentuk dalam diri peserta didik melalui pembelajaran yang telah diikutinya. Pembentukan karakter memang tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat, akan tetapi indikator perilaku dapat dideteksi secara dini oleh setiap guru. Untuk alat evaluasi yang digunakan, yaitu yang pertama ada evaluasi oleh diri anak, bisa menggunakan seperti angket atau kuesioner. Yang kedua ada penilaian teman, juga menggunakan angket atau kuesioner. Yang ketiga, catatan anekdot guru. Yang keempat, catatan anekdot orang tua. Yang kelima, catatan pengembangan aktivitas anak. Yang keenam, lembar observasi guru. Dan yang ketujuh, lembar kerja siswa atau LKS. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.